Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua ayat yang mirip dalam Al-Quran. Satu dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-28. Dan satu lagi dalam surah At-Taghabun di ayat yang ke-15. Keduanya berbicara tentang hal yang paling kita cintai dalam kehidupan dunia. Tapi ternyata kecintaan itu dijadikan oleh Allah ujian terberat dalam dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan lalu syahwat kita mencintai kenikmatan itu Bapak Ibu sekalian. Di saat yang sama percayalah di situ ada ujian Allah. Andaikan setiap kenikmatan itu dinikmati begitu saja lalu kemudian surga menjadi akhirnya, maka Ibrahim tidak perlu dibakar. Ibrahim tidak perlu meninggalkan Ismail ketika kemudian di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Padahal Ismail masih kecil. Padahal Ismail ditinggalkan dalam keadaan dia di tanah gersang. Kata Ibrahim alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah. Wa idh qala Ibrahim. Ingatkah kalian ketika Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeriku negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena kebanyakan berhala itu menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, siapa yang ikuti aku maka dia termasuk golonganku. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan siapa yang durhaka kepada aku ya Allah, maka dia tidak maka engkau termasuk yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yang ikut golonganku, yang tidak engkau maha pengampun ya Allah. Dan lihat isi doanya ketika dia harus tinggalkan Ibrahim. Dan itu tadi yang saya katakan Pak. Andaikan semua kenikmatan itu tinggal dinikmati saja. Lalu kemudian berharap ujungnya surga. Begitu nikmatnya. Lalu kemudian mengharapkan kenikmatan lagi. Andaikan itu terjadi pada para nabi. Maka tinggal nikmati hidup Pak. Tapi nggak bisa. Gak ada hidup yang kemudian Anda nikmati begitu saja lalu berharap surga. Anda harus ngantuk Pak. Betis harus pegal berdiri dalam sholat. Pegal belum apa-apa Pak. Rasulullah bengkak merah. Memar kata Aisyah. Aisyah sampai nangis. Aisyah sampai nangis Pak. Bangun malam lihat Rasulullah. Kakinya memar. Bengkak. Anda bisa bayangkan. Kata para sahabat. Dikatakan Aisyah meriwayatkan. Rakaat pertamanya. Ada juga dari Abdullah bin Mas'ud. Ada juga dari beberapa sahabat yang pernah menyaksikan solat malamnya Rasulullah. Rakaat pertamanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Lalu kemudian Aisyah mengatakan rukunya hampir sama dengan berdirinya, sujudnya hampir sama dengan rukunya. Apa yang sama? Lamanya.
Aisyah menangis lalu mengatakan, ya Rasulullah. Menetes air mata seorang istri salehah ini. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu lak. Bukankah Allah telah mengampunimu? Ma qaddamt wa ma akhar, yang lalu dan yang akan datang, ya Rasulullah. Falima fa'alt hadza? Lalu kenapa harus engkau salat sampai seperti ini? Bagi Aisyah itu berlebihan, bagi Rasulullah tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura ya Aisyah? Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah kepadaku, wahai Aisyah? Padahal tidak ada dosanya ini Nabi, Pak. Padahal dia sudah jelas surganya, Pak. Padahal dia terima wahyunya, Pak. Padahal sudah jelas dia kekasih Allah. Allah bersalawat padanya. Kata Nabi, afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku mensyukuri nikmat-nikmat ini? Kembali Ibrahim, setelah dia berdoa, ya Allah, jauhkan diriku dan keturunanku dari berhala-berhala, ya Allah, karena berhala-berhala itu menyesatkan umat. Lalu dia mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Andaikan kemudian Anda ingin menceritakan kisah tersedih, Bapak Ibu sekalian, ceritalah dari kisah-kisah Al-Quran. Andaikan Anda ingin menyentuh hati anak-anak Anda untuk memberikan kepada mereka pelajaran, berikan kisah-kisah Al-Quran, kisah yang begitu dahsyat. Ada kesedihan ketika Yakub harus jauh dari Yusuf, ada kesedihan ketika Nabi Musa, kemudian ibunya melemparkannya dalam keadaan masih bayi, lalu kemudian diketemukan lagi. Faraja'naka ila ummik. Kami kembalikan dirimu, wahai Musa, kepada ibumu dengan skenario Allah. Sampai bayi tersebut dihanyutkan ke sungai. Ibunya tiap hari menangis, mengingat Musa. Lalu kemudian apa skenario Allah? Apa yang terjadi? Ibunya menyangka Musa sudah kemudian hilang, atau Musa tertelan ombak, atau kemudian Musa hanyut di lautan, atau kemudian Musa didapatkan oleh orang lalu dilaporkan ke Fir'aun dan dibunuh sebagaimana bayi laki-laki yang lain dibunuh. Tetapi skenario Allah indah. Ditemukan oleh pembantu Fir'aun, dilaporkan ke istri Fir'aun, istrinya melobi. Kata istrinya Asia, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, tidakkah kita mengangkatnya sebagai anak? Qurratu ainin li walak, jadi penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu. Fir'aun berpikir. Lalu Fir'aun mengatakan, ya sudah. Ternyata inilah yang menjadi Musa. Apa Anda tidak kemudian baca surah Yusuf? Ketika Yakub harus dibohongi oleh 10 anaknya. Ketika seorang Yusuf sang kecil itu, orang yang bersih hatinya itu, manusia tertampan di seluruh dunia, kata Rasulullah. Lalu kemudian dikeroyok oleh 10 saudaranya. Kalau Anda disakiti oleh 1, 2, 3 orang saudara kita, kita sering mengeluh, bahkan sebahagian melaporkan ke pengadilan. Lalu kemudian satu sama lain melaporkan ke polisi bahkan. 1, 2, 3 saudara. Anda bisa bayangkan, Anda dalam keadaan dewasa melaporkan kejadian tersebut. Anda bisa bayangkan posisi Yusuf. Masih kecil, dikeroyok 10 kakaknya, Pak. 10. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Kalau hidup tinggal dinikmati, kenapa harus begini sedihnya kisah mereka? Kalau surga hanya dengan menikmati nikmat, tanpa ada perjuangan, kenapa Ibrahim harus mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Ini lebih dahsyat, wahai para gadis, daripada drama Korea yang kamu tonton. Berhentilah nonton drama Korea. Kisah ini lebih menyedihkan ketika engkau membacanya dengan hati, bukan dengan syahwat. Kisah ini lebih nyata. Ini bukan kisah yang diatur oleh seorang produser atau sutradara. Ini kisah yang diatur oleh Rabbul Alamin. Ketika dia mengatakan, Inni askantu min dzurriyyati biwad. Kenapa begitu sedih, Pak? Karena Ibrahim mintanya lama, Pak. Dapat anaknya lama.
Makanya Anda pernah dengar kisah Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Az-Zariyat. Tidakkah kamu ingat ketika Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku anak. Karuniakan aku anak. Karuniakan aku anak. Lama Bapak Ibu sekalian. Sarah itu lama baru punya anak. Nggak punya anak, Pak. Lama di Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Karuniakan aku anak. Karuniakan. Saya yang telat 3 tahun aja Pak, baru punya anak. Kerasa Pak, kita ceramah kemana-mana. Tuh orang nanya, Ustaz anaknya berapa? Udah 3 tahun nih, di Sudan lagi. Ceramah, adik kelas dinikahkan, saya yang ceramah, saya yang nikahkan, adik ipar, saya yang nikahkan. Duluan punya anak. 3 tahun aja Pak. Dan itu yang kemudian hanya jadi adat dan istilah kita. Kebiasaan kita menanyakan anak satu sama lain. Itu udah gak enak banget di hati Pak. Apalagi kalau dia wanita ditanya sudah punya anak. Anda bisa bayangkan. Bagaimana Ibrahim? Iya. Bagaimana Ibrahim? Waduh ini membahas nih. Jatuh Ki. Iya. Kagetku. Iya. Iya, tidak apa-apa. Ini berarti harus diangkat dulu Ustaz. Atau diambil aja. Iya, iklan dulu ya. Iya. Tabe. Masya Allah. Nah. Kayaknya biar lebih jelas kelihatannya tuh, nggak ada nilai kayunya. Ya. Bagaimana Ibrahim yang bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian, baru kemudian Allah berikan anak. Dan ketika Ibrahim berdakwah, dia bukan seperti saya, bukan seperti ustadz-ustadz yang lain yang mungkin banyak masih terlambat. Tidak Pak, dia mengajak orang dari menyembah berhala ke menyembah Allah. Berhala itu kelihatan, Allah itu tidak kelihatan. Lalu kemudian ketika dia berdakwah, Anda bisa bayangkan. Makanya 2 nabi itu yang ujiannya terlambat punya anak. 1 Zakaria, doanya ketika Allah mengabadikan Al-Anbiya. Wa Zakaria idh nada rabbah. Ingatkah kalian ketika Zakaria juga berdoa sama Allah, Rabbi la tadaruni farda. Ya Allah, jangan kau biarkan aku hidup sendiri. Apa maksudnya? Dia mau anak, kasihan. Coba baca surah Maryam. Fahabli min ladunka waliya. Ketika Allah memulai surah Maryam dengan mengatakan Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatkah kamu kisah Allah nyata tentang hambanya bernama Zakaria. Idnada rabbah. Ketika dia selalu berdoa kepada Allah. Nidaan khafiyya, dengan doa yang lemah lembut sambil menangis. Dan ini diulang ratusan tahun Pak. Kalau saya 3 tahun, ada ustadz teman saya, iya, 14 tahun baru punya anak Pak. 14 tahun. Kasihan. Di Saudi sampai S3 Pak. Iya. Ustadz kami, senior kami, 14 tahun baru punya anak Pak. Subhanallah. Saya bilang, saya 3 tahun saja ustadz, beratnya saya rasa. Kita 14 tahun. Dia bilang, tidaklah saya tawaf kecuali doa yang selalu saya ulang agar saya diberi keturunan yang saleh dan saleh. Apa kata Allah tentang Zakaria? Ingatkah kalian ketika Zakaria selalu berdoa dalam keadaan dia minta anak? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Kata Zakaria, ya Allah, kau tahu saya sudah lemah ya Allah. Saya sudah tua. Washta'ala ar-ra'su shayba. Rambutku sudah putih semua ya Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan kamu tahu ya Allah, saya tidak pernah berhenti berdoa padamu. Nabi Pak. Dahsyat keimanannya. Saya tidak pernah berhenti berdoa padamu. Semua kemustahilan ada Pak. Apa kata Zakaria? Wa inni khiftul mawaniya min warai. Dan aku takut ya Allah. Aku takut ya Allah. Perjuanganku setelah aku wafat, siapa yang melanjutkan? Wa kanat imraati. Ini yang dahsyat. Subhanallah. Arti susah.
Syukran. Syukran Ustaz, syukran. Wa kanat imraati aqira. Kata Zakaria, dan engkau tahu istriku mandul ya Allah. Tapi setelah itu dia tetap minta. Fahabli min ladunka waliya. Karuniakan aku penerus ya Allah. Dia tahu Pak, rambutnya sudah beruban, tulangnya sudah keropos, dirinya sudah tua, istrinya mandul, monopos. Dari awal rahimnya bermasalah, mandul, dan itu sudah monopos Pak. Orang yang tidak mandul aja kalau udah monopos Pak, haidnya udah berhenti. Ibu-ibu kalau udah menopos itu kemungkinan gak mungkin punya anak Pak. Kemustahilan sudah lengkap Pak. Zakaria udah tua, rambut penuh uban, tulang sudah keropos. Tapi kemudian apakah dia berhenti minta anak? Berhenti berdoa? Tidak. Dan dia minta sama Allah. Dan dia berikan alasannya kenapa dia minta anak. Fahabli min ladunka waliya. Karuniakan aku anak. Yarithuni, yang mewarisiku ya Allah. Wa yarithu min ali Yaqub. Mewarisi keturunan Yaqub. Yaqub itu anak siapa? Ishak. Ishak anak siapa? Ibrahim. Waj'alhu rabbi radiyya. Jadikan aku ya Allah, jadikan anakku orang yang kau ridai. Sampai Allah mengatakan, ya Zakaria. Ini ratusan tahun Pak, baru kemudian Allah jawab, ya Zakaria, hai Zakaria, inna nubashshiruk, kami berikan kamu kabar gembira, bigulam, dengan hadirnya seorang anak, ismuhu Yahya, namanya Yahya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Berkat kesabaran, berkat kekuatan, berkat kegigihan dalam berdoa, dan berkat kesungguhan dalam berdoa, Zakaria diberi anak. Bonusnya banyak Pak, bonusnya banyak. Dia cuma minta anak. Allah jadikan anaknya laki-laki. Setelah itu Allah jadikan namanya Yahya. Kata Allah, lam naj'al lahu min qablu samiyya, ismuhu Yahya. Kami yang berikan nama Yahya. Bonusnya, satu-satunya Nabi Pak yang diberikan nama langsung oleh Allah, Yahya. Selain Adam tentunya ya. Yang lain bapaknya Pak. Yang beri nama Ismail ya Ibrahim. Yang beri nama Yusuf ya Yaqub. Yang beri nama Sulaiman ya Daud. Begitu seterusnya. Tapi yang beri nama Yahya bukan Zakaria. Ismuhu Yahya, namanya langsung dari langit, Allah yang kasih nama. Dan Allah kasihkan garansi, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kamu enggak akan pernah temukan nama Yahya sebelumnya. Maka kalau ada bapak di antara bapak sekalian yang hadir namanya Yahya, Anda keturunan itu Pak. Nama Anda diambil dari nama itu. Yang kasih nama Anda Allah, tapi lewat Nabi Zakaria yang punya Yahya. Sebelum Nabi Zakaria ada, enggak ada namanya Yahya. Bonus selanjutnya, kata Allah, dia dijadikan Nabi. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Itulah dahsyatnya subhanallah. Gigihnya perjuangan para Nabi. Ini kita baru berbicara tentang Ibrahim, baru berbicara tentang Zakaria, baru berbicara tentang Yahya. Kita belum berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang juga diuji oleh Allah Bapak Ibu sekalian. Lewat sebuah kenikmatan, kecintaannya kepada anaknya, cucunya. Kecintaannya pada Fatimah, anak wanitanya. Subhanallah. Semuanya diuji oleh Allah. Dan Ibrahim alaihissalam ketika kemudian dia meninggalkan Ismail di tanah gersang, dia mengatakan, inni askantu min dzurriyyati, ya Allah aku titip ini anakku, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, pada satu tempat yang gersang, tidak ada apa-apa di sana, di sebelah Ka'bahmu yang haram. Dahsyatnya lagi, disuruh ke Palestina Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis Bukhari, berteriak Hajar. Hajar ini kemudian dinikahi atas rekomendasi Sarah, karena Sarah belum punya anak. Lalu dia merekomendasikan pada Ibrahim, nikahilah Hajar.
Dinikahi punya anak Ismail. Lama baru minta anak. Tidak lama setelahnya Allah berikan Sarah juga anak namanya Ishak. Tapi Ismail tragis kisahnya. Anak yang baru hadir. Anak yang menjadi anak yang ditunggu-tunggu. Anak yang menjadi idaman Ibrahim. Ketika dia lagi berbahagia Hajar melahirkan Ismail. Allah mengatakan pergilah untuk melanjutkan dakwah. Disuruh ke Palestina Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang terjadi ketika kemudian Hajar, hadis Bukhari. Ketika Hajar kemudian mau ditinggalkan dalam keadaan dia masih ada Ismail. Baru lahir Ismail. Bukan di rumah sakit Pak, Bu. Di tempat yang tidak ada tumbuhan tumbuh. Tahu artinya apa? Kalau tidak ada tumbuhan tumbuh Pak, berarti tidak ada air. Jangankan hewan, kalau tumbuhan tidak tumbuh, itu berarti parah tempat itu. Gersang. Kalau tumbuhan nggak mau tumbuh berarti nggak ada air Pak. Nggak ada air berarti nggak ada kehidupan. Hewan nggak akan ada. Hajar berteriak, Ibrahim. Teriakan pertamanya Ibrahim tidak mau noleh Pak, cuma meneteskan air mata. Dipanggil yang kedua Ibrahim. Ini hadis Bukhari ya. Ini kisah Rasulullah, kisah nyata. Dipanggil yang kedua Ibrahim masih berjalan dan dia tidak mau menoleh. Kenapa tidak mau menoleh Bapak Ibu sekalian? Khawatir kecintaannya pada anaknya mengalahkan kecintaannya pada Tuhannya. Dia yakin dia diuji Allah. Dia yakin dia sedang diuji Allah dengan kejadian ini. Dan inilah yang menjadi inti dari ceramah kita. Yang nanti saya akan bacakan ayatnya, 2 ayat yang mirip sekali. Dan yang akan saya sandingkan dengan kejadian hari ini yang membuat saya begitu kecewa. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ketika kemudian Ibrahim pergi, dipanggil pertama, kedua, menangis. Ujian baginya. Dia tahu ini anaknya, dia sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Tidak ada di antara orang tua, di antara kita pun. Tidak ada yang tidak sayang anak-anak kita. Kita semua sayang dengan anak-anak kita. Tapi kalau perintah Allah sudah dilanggar, maka tidak ada. Anak hanya sebatas. Anak, kalau kita gagal mendakwahi mereka, membimbing mereka, kita akan terpisah di akhirat. Sebagaimana kita harus yakin dengan kisah Allah dalam Al-Quran di surah Hud. Ketika Nuh memanggil anaknya. Dia di atas sebuah kapal, banjir sudah terjadi, orang-orang sudah pada meninggal, dia masih berenang-berenang. Lalu kemudian dia mengatakan, Qala ya bunai, anakku naik ke atas kapal. Kira-kira dari atas kapal, anakku naik ke atas kapal. Qala ya bunai yarkam ma'ana. Naiklah anakku, kamu akan selamat. Hanya di sini tempat yang bisa menyelamatkanmu. Apa kata anaknya Bapak Ibu sekalian? Yang membuat Nuh tidak bisa lagi berkata-kata. Dia hanya menangis dan meneteskan air matanya ketika harus menyaksikan anaknya dihampas oleh ombak. Oleh air yang begitu deras dan begitu tinggi. Dia mengatakan anaknya dengan sombongnya, lihat bahwa Nabi yang hidupnya dikatakan berdakwahnya 950 tahun, alf illa khamsina ama, Nuh 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun gagal mendakwahi anaknya. Ini Nabi, Rasul pertama Bapak Ibu sekalian, Nuh. Qala ya bunayya rkam ma'ana. Naiklah anakku ke atas kapal. Surah Hud. Ini kisah Quran semua. Yang saya ceritakan Bapak Ibu dari awal saya ceramah sampai akhir isinya Quran. Isinya hadis. Anda boleh nggak percaya sama saya, tapi jangan pernah nggak percaya sama Quran dan hadis, apalagi yang saya bawakan hadis Bukhari. Qala ya bunayya rkam ma'ana. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayah, enggak. Saya mau naik aja ke atas gunung. Gunung itu bisa menyelamatkanku dari air, subhanallah. Sudah menyaksikan musibah. Yang dulunya dia katain bapaknya, dia ejek orang tuanya, dia mengatakan, ayah, kurang sehatkah akalmu? Gilakah dirimu membangun kapal di atas padang pasir? Sampai selembut itu seorang kasih sayang seorang Nuh alaihissalam sudah di depan matanya. Mungkin kalau orang tua yang lain, kau lihat kan? Kalau kita mungkin dalek Nuh. Coba. Kalau mungkin orang tua yang seperti kita yang lemah iman, ratusan tahun kita diajak oleh anak kita yang nggak percaya sama, mungkin kita akan rasain. Kita akan mengatakan,
Nuh lain, Pak. Ini Nabi. Qala ya bunai. Naiklah anakku. Sampai ketika kemudian sudah terhempas, Nuh masih terus menangis. Lalu dia dihibur oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, innahu amalun ghairu salih. Dia itu bukan keturunanmu. Dia itu amalan yang enggak saleh. Barulah Nuh ikhlaskan anaknya. Barulah Nuh sampaikan kepada Allah bahwa dia sudah pasrah dengan keadaan anaknya. Kembali pada Hajar. Ketika dia panggil yang ketiga, kisah Bukhari tadi. 2 kali tidak noleh Ibrahim. Takut anaknya. Lebih dia cintai. Karena dia lagi sayang-sayangnya dengan anaknya. Ini yang dia minta bertahun-tahun. Sampai kemudian dipanggil yang ketiga dengan kekuatan seorang wanita yang bernama Hajar, Bapak Ibu sekalian. Ini ibu-ibu perlu mencontoh. Habis waktuku kah? Habis. Habis, Mi. Kalau habis bilang. Masih ada, masih bisa sedikit. Masih bisa? Kalau habis saya harus mengalah, Pak. Karena saya harus disiplin waktu. Berapa menit kah? Tapi tidak ada tulisannya. Jadi, kalau ada 15 menit, tidak ada tulisannya. Benar, Pak? Masih boleh, Pak? Kalau tidak boleh, saya mundur, Pak. Kalau boleh, saya lanjut. Boleh, Ji? Tidak ada Ji tulisan, Ustaz. Tidak apa-apa, Pak? Oke, boleh sedikit lagi ya? Ya, setengah jam lagi. Enggak. Kita juga mau. Udah capek ini, Pak. Dari pagi ceramah. Baik. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Yang ketiga, Hajar tidak panggil lagi Ibrahim. Langsung dia keluarkan kalimat pamungkas, Pak. Kalimat yang membuat Ibrahim harus berhenti ketika berjalan dan dia harus menoleh menjawab. Apa kata Hajar dalam hadis Bukhari? Ini yang cerita Rasulullah. Kata Rasulullah, Hajar kemudian mengatakan dengan sambil mengangkat suara yang mengatakan, ya Ibrahim, ahadza amrun min rabbik? Wahai Ibrahim, apakah betul ini perintah dari Tuhanmu? Menangis Ibrahim. Berhenti langkahnya. Dia balikkan badannya. Kemudian dia katakan dengan singkat dan dengan mata yang berlinang air mata, "Na'am, hadza amrun min Rabbi." Ya, ini perintah dari Allah Tuhan. Apa kata Hajar, Pak, ketika kemudian melihat Ibrahim mengatakan itu? Belum sempat Ibrahim balikkan badannya, dia dengan sigap menjawab, "Idzan la yudayyi'ana." Kata Hajar, pergilah. Karena Allah enggak akan sia-siakan aku di sini. Satu pergi menangis, yang ditinggal menguatkan diri. Dan saya biasa kalau tinggal istri saya, subhanallah. Ya, pada Ramadan begini, Pak. Keluar sebelum subuh, datang jam 10. Keluar anak belum bangun, pulang anak sudah tidur, Pak. Bisa bayangkan perjuangannya penceramah, kasihan. Ya. Ya. Makanya ini al-muamalah, Pak, cukup ini taruh. Ya. Ini pun saya ditelepon Pak Lurah lagi. Ustaz, tidak ada jadwal tak? Mau istirahat juga Pak Lurah. Iya. Mana Haji Sani kan? Tidak ada kan? Ya. Ada Ji. Ada di belakang. Iya. Sudah Mi, 2 kali. Oh, khutbah Jumat masih ada di? Jumat ini khutbah. Itu pun lagi dipaksa. Ustaz, mana kosong jadwal? Kalau Anda bertanya mana kosong jadwal, tidak enak tuh saya bilang, Pak, kasih Toma kesempatan dengan istriku, dengan anakku. Tapi nak bohong. Iya, kosongnya. Ya, hari ini saya kosong, Pak. Iya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Dari situlah muncul air Zam-Zam, air terbaik dari seluruh penjuru bumi. Safa Marwah, Safa Marwah. Jadilah ibadah kita kalau umrah namanya sa'i. Diambil dari perjuangan siapa? Hajar. Karena keimanan siapa? Hajar dan Ibrahim. Lalu kemudian jadilah itu sa'i, Bapak Ibu sekalian. Ibrahim pergi karena Allah, Hajar ditinggalkan karena Allah. Lihat betapa para nabi susahnya punya anak. Pas punya anak disuruh tinggalkan. Yang lebih tragis, Ibrahim baru datang dari Palestina, mimpi As-Saffat. Mimpi apa, Pak? Mimpi sembeli anaknya. La haula wala quwwata illa billah. Belum orang baik-baik bertemu, Pak, dibilang, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Dan dia enggak boleh sembunyikan karena mimpi Nabi itu wahyu, Bapak Ibu. Mimpi Nabi itu wahyu. Maka dia selalu harus jujur pada Ismail. Ya bunay, anakku, inni ara fil manam. Aku lihat dalam mimpiku, anni azbahu. Saya menyembelihmu. Fanzur madza tara. Ini sudah bertahun-tahun, Pak. Ismail sudah menjadi anak yang sudah tumbuh. Kata Ismail,
Qala ya abati if'al ma tu'mar. Karena dia dididik oleh wanita yang punya iman. Kata Ismail, qala ya abati, ayahku, if'al ma tu'mar. Kerjakan yang kamu diperintahkan. Satajiduni, engkau akan mendapatkanku ya Allah. Insyaallah minas sabirin, termasuk orang yang bersabar, Pak. Sampai kemudian diceritakan leher Ismail sudah diletakkan, kemudian kapak sudah dipegang oleh Ibrahim. Lalu kemudian ketika dia mengangkat tangannya untuk menyembelih Ismail, Allah turunkan kibas domba untuk menggantinya, Pak. Kalau jadi ini disembelih Ismail, Pak, subhanallah, balas si kita anak laki-laki, Pak. Beruntung yang jadi anak perempuan. Karena ini akan jadi sunnah, Pak. Makanya kemudian sunnahnya Idul Adha. Dari mana? Ibrahim dan Ismail. Sekarang lihat Bapak Ibu sekalian. Wa'lamu, lihat ini ya. Nabi begitu sulit mempertahankan, mencari nikmat dan mempertahankan nikmat. Mempertahankan dan menjaga nikmat. Kita yang sudah diberi anak, Bapak Ibu. Kita yang sudah diberi keturunan, Bapak Ibu. Lihat tadi itu perjuangannya mereka yang punya anak, kasihan. Yakub dikatakan dalam surah Yusuf, sampai ini matanya, Pak, bola mata. Nanti baca surah Yusuf ya. Wabyaddat ainah. Pak, sini lihat, yang daerah sana mungkin tidak lihat, Pak. Kalau kita lihat ini bola mata, Pak. Ini kalau sering menangis dan menangisnya keterusan, ini bola mata yang hitam menjadi putih, Pak. Dan itu yang terjadi pada Yakub. Ketika kemudian dia saking sedihnya mau kehilangan Yusuf, itu dikatakan anaknya mengatakan, berhentilah menangis ayah, kami hampir melihatmu termasuk orang yang hampir binasa. Binasa itu meninggal, Pak. Kenapa? Wabyaddat ainah, Allah ceritakan dalam surah Yusuf, itu bola matanya hampir memutih semua, Pak. Ini mata hampir semuanya putih. Kenapa? Tiap hari nangis. Bukan tiap hari, tiap detik mungkin. Ingat Yusuf, ingat Yusuf, ingat Yusuf. Anaknya sampai bilang, berhentilah menang. Gak bisa, Pak, saking sayangnya Yusuf. Lihat ini perjuangannya para Nabi, Bapak Ibu sekalian. Anak itu nikmat, Bapak Ibu sekalian. Dijaga ini. Makanya lihat ayatnya Al-Anfal. Wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnah. Ketahuilah, anakmu dan hartamu itu ujian bagi kamu. Ini mirip, Pak. Bedanya Al-Anfal ada wa'lamu annama. Di dalam surah At-Taghabun di ayat yang ke-15, Allah enggak pakai wa'lamu, langsung innama sesungguhnya amwalukum, harta kalian, wa auladukum fitnah, dan anak keturunan kalian ujian. Al-Kahfi, al-malu wal banun, harta dan anak keturunan. Zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia. Coba lihat, Pak, kita lihat baru-baru viral, Pak, di televisi, Pak, di internet, Pak. Anak-anak sholat dia angkat kakinya, Pak. Yang dibahasakan dengan anak modern, Pak, freestyle. Mengerti jadi, Pak? Kalau bapak-bapak yang mungkin tidak terlalu gaul, ya, saya kasih mengerti, ada game anak-anak, Pak. Namanya Free Fire. Ini game, Pak. Nah, itu anak muda ketawa, Pak, karena dia pelakunya. Ya, mudah-mudahan kau tidak angkat kaki jika kalau sujud. Ini Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin tegaskan kepada kita. Lihat gitu para nabi, susahnya dia jaga anaknya semua. Kita yang sudah punya anak, susahnya dapat anak, Pak. Kita yang sudah punya anak tinggal jaga, Pak. Dulu Nabi berdakwah beratnya karena masih banyak kaumnya yang menyembah berhala. Kita ini alhamdulillah kompleks, sudah kompleks seperti al-muamalah seperti ini. Kaum muslimin banyak seperti ini. Tapi, Pak, jangan hanya dilihat tentang masjidnya, Pak. Jangan hanya dilihat tentang anaknya, tapi lihat juga batasan-batasan yang kadang-kadang kita tidak tahu anak kita apa yang dia lakukan dengan handphonenya, dengan internetnya, Bapak Ibu sekalian. Anda lihat, Bapak Ibu sekalian, orang sekarang, anak-anak sekarang lagi viral, Pak. Gara-gara kemudian ini sholat tarawih, dia ikuti itu gaya di game, Pak. Namanya Free Fire, Pak. Makanya saya bikin gerakan di Instagram saya, di Facebook saya, uninstall Free Fire. Ini anak muda ini dengarkan ya. Kalau Anda sampai keluar, sudah dengar ceramah saya dan belum uninstall, dia cari kau malaikat mencabut nyawa.
Betulan kayaknya. Saya tidak bisa awasi kok, tapi ada Allah dengan malaikatnya. Kalau tidak al-insan setelah ini, saya tidak bisa mengawasi, saya tidak bisa menghukum, tapi Allah bisa. Karena sudah jadi istihza biddin, Pak. Ini sudah termasuk mengolok-olok agama. Ini yang dimaui orang Yahudi, ini yang dimaui orang non-muslim, Bapak Ibu sekalian. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha dengan agama kalian, dengan apapun itu. Selalu mereka cari cara untuk merusak agama kita. Dan mereka tahu, Pak, cara terbaik untuk merusak ini agama, rusak generasinya, Pak. Kasih hancur anak-anaknya. Pak, Bu, zaman kita dulu kecil, tidak ada internet, nyamannya itu meja makan, Pak. Dirasa itu kalau makan malam sama keluarga, Pak. Sekarang zaman internet, Pak. Bapaknya sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan usahanya. Ibunya upload story dulu sebelum makan. Sudah itu main TikTok lagi sebelum makan. Coba lihat. Kadang-kadang kalau kemudian Anda menemukan, Pak, orang agak stres-stres sedikit di kampus, di mall, di mana, dia joget-joget, dia percaya, dia lagi main TikTok itu, Pak. Apa Anda bikin? Ini zaman, Pak, subhanallah. Kenapa saya mulai dengan cerita Nabi, Pak? Agar kita sadar bahwa ujian ini bukan hanya ujian kita. Ujian Nabi-Nabi sebelum kita. Dan ingat, Bapak Ibu sekalian, mereka orang yang sudah dijamin surga. Mereka orang yang terima wahyu dari Allah. Mereka orang yang tidak punya dosa. Dan begitu sulit menjaga anak. Belum lagi zamannya mereka sudah berbeda dengan kita. Apalagi kita. Kita tidak terima wahyu. Tidak dijamin surga. Kita juga tidak tahu anak kita bikin apa. Belum tentu juga anak kita juga termasuk orang yang saleh yang dijamin surga. Dan kita santai-santai saja. Biarkan anak tak tidur. Di saat kita sholat subuh di soft pertama, kita santai-santai saja melihat anak kita nonton TV, nonton drama Korea. Dan kita kemudian adalah orang yang tidak pulang antara maghrib dan isya, bahkan lanjut tarawih di masjid. Subhanallah, bahkan itikaf 10 terakhir anaknya nonton drama Korea, anaknya main game. Dan kita santai-santai saja mengatakan, anakku itu Ustaz, biar nih, masih kecil Ustaz, biar nih. Lalu kemudian nanti di akhirat Anda mengatakan Anda tidak akan ditanya begitu. Anda kira Anda tidak akan ditanya? Anda biarkan anak perempuan Anda jalan dengan cowok, jalan dengan laki-laki yang Anda nggak kenal, lalu bilang, masih remaja Ustaz. Anda kira Anda akan ditanya? Anda tahu kenapa kemudian Nabi Nuh menangis sejadi-jadinya ketika kemudian Kan'an, dikatakan dalam namanya Kan'an, kemudian terbawa oleh air, karena dia tahu, Pak, dia akan bertanggung jawab. Nanti Allah hibur mengatakan, itu bukan anakmu, itu amal yang ghairu saleh, amal yang tidak soleh. Anda tahu kenapa Yakub menangis sejadi-jadinya? Karena dia tahu ada perasaannya yang mengatakan kakak-kakaknya telah berdusta, lalu telah mengerjai Yusuf. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mau masuk surga, Pak, bukan hanya dirita, Pak, tapi jaga anak. Kalau mau masuk surga, Pak, pulang setelah ini, kumpulkan anak-anak, Pak, peluk mereka, cium mereka, lalu kemudian sampaikan pada mereka, nak, jangan bikin dosa, nak. Karena Bapak juga yang akan tanggung akibatnya. Nak, sama-sama ke surga. Nak, cari Bapak di surga. Rajin mengaji, nak. Rajin sholat. Sampaikan dengan hati, Pak. Sampaikan bahwa tadi saya dengar ceramahnya Ustaz Farrozi, nak. Saya dengar kisahnya para nabi dengan anak-anaknya. Bagaimana mereka mendoakan anak-anaknya. Saya mau, nak. Saya doakan nak. Saya bimbing nak. Tapi jangan bikin dosa, nak. Adik-adik mahasiswa, adik-adik anak muda, uninstall itu Free Fire, uninstall itu Mobile Legend. Perempuan-perempuan, saya yakin, Pak. Ya, seandainya saya kasih jujur ini semua yang di belakang, Pak. Saya bilang, siapa yang pernah nonton drama Korea? Saya yakin angkat tangan banyak sekali di belakang, Pak. Mau dites? Mau dites? Jangan, Pak. Mau orang tarwih. Banyak sekali, Pak. Percaya sama saya. Percaya. Saya survei, Pak. Saya survei. Saya ustadz muda yang memperhatikan banyak anak muda, Pak. Saya membimbing, menghijrahkan banyak sekali anak muda. Penyakit yang saya temukan di tahun 2020 ke atas, penyakit bagi setiap anak gadis, itu drama Korea, Pak. Yang lebih parah, Pak, anak laki-laki yang suka drama Korea. Itu saya udah habis pikir. Kenapa, Pak? Pernah ada kejadian, karena gengnya anak perempuan semua. Akhirnya ini laki-laki jadi gemulai. Jadi orang yang suka apa yang disuka perempuan-perempuan. Na'udzubillah. Itu kan terlarang
dari agama kita. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dalam hal apapun. Wanita tidak boleh menyerupai laki-laki dalam hal apapun. Kalau ibu-ibu, Bu, virusnya satu, Bu. Ikatan cinta. Hati-hati. Itu yang paling saya takutkan, ibu-ibu. Hati-hati. Menangis ibu-ibu nonton Ikatan Cinta, Pak, gara-gara Andin dizalimi. Tapi dia tidak pernah menangis baca Quran ketika kemudian melihat kisahnya ibunya Nabi Musa. Itu kan tragis. Satu sinetron, satu kisah Allah. Anda menangis nonton film, Anda tidak nangis baca Quran. Miris, Bu. Sadar, Bu. Boikot Ikatan Cinta, Bu. Berhenti, Miki. Ya, apalagi tarwih begini. Banyak yang gelisah. Mudah-mudahan tadi ibu yang pulang itu bukannya menonton Ikatan Cinta. Karena 8:30 main, Pak. Iya. Saya tahu, Pak. Karena pernah saya ceramah, ada ibu-ibu keluar. Saya sudah ceramah, saya perbaiki. Bu, kenapa kena tarwih, Bu? Ustaz, nanti bitarwih. Kita tadi lama sekali ceramah. Saya bilang, kenapa, Ibu? Mau main Ikatan Cinta, Ustaz. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa jaga anak kita semua. Doakan, Pak. Saya ajar kisah satu doa, boleh? Penutup, boleh? Boleh? Ikuti saya, Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekali lagi, Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, karuniakan kepada kami, min azwajina, pasangan kami. Jadi kalau ini yang berdoa ibu-ibu berarti suaminya. Kalau suami ini yang berdoa, bapak-bapak yang berdoa untuk istrinya. Karuniakan pada kami pasangan kami, min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, anak-anak kami. Qurrata a'yun. Coba ikuti saya, qurrata a'yun. Sekali lagi, qurrata a'yun. Penyejuk hati kami. Jadi kenapa, Pak, penyejuk hati? Kenapa kita minta istri dan anak-anak jadi penyejuk hati? Karena begini, Pak. Kalau hati yang memandang itu istri dan anak tenang, nyaman, itu berarti pandangan iman. Maka ketika istri dan anak sudah jadi penyejuk hati, berarti terkoneksi iman. Ayahnya orang beriman, ibu istrinya orang beriman, anaknya orang beriman. Maka jadilah mereka penyejuk hati satu sama lain. Minta kita. Waj'alna lil muttaqina, jadikan kami bagi orang-orang bertakwa imama, pemimpin bagi mereka. Ini doa ada di penghujung surah Al-Furqan. Buka sendiri, Pak. 4 ayat terakhir sebelum akhir dari surah Al-Furqan. Posisinya kalau Anda buka mushaf, dia di sebelah kiri, Pak. Barisnya kira-kira 5 baris dari bawah. Anda buka, cari ayatnya, hafalkan, Pak, pakai dalam doa. InsyaAllah kita dan anak-anak kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini nanti, Pak, sengaja selalu tim media datang karena kadang-kadang biasa ada jamaah tanya, Ustaz, di mana didengar ceramahnya Ustaz? Mau kasih share ke keluargaku, mau kasih dengar juga istriku, mau kasih dengar. Ada, Pak, Umfa Channel. Buka YouTube, tulis Umfa Channel. Umfa itu Ustaz Muhammad Fahrul Razi Ansar. Nanti buka di situ, Pak. Ya, jangan lupa like and subscribe, Pak. Ya. Bercanda, Pak, bercanda. Anda tidak like, tidak subscribe, tidak ada urusan saya. Sekarang alhamdulillah 28.000 ya, 28.000. Tidak terasa, Pak. Padahal kita tidak pernah suruh orang like, suruh tidak pernah, Pak. Ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah saya kalau saya meninggal, Pak, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.